Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Juga dengan datangnya bulan puasa, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, itu akan membuat kita ini lebih peduli terhadap sesama. Coba, kalau kita berpuasa itu kan menahan lapar dan dahaga mulai terbit fajar sampai dengan nanti terbenam matahari atau berbuka. Itu kan kita merasakan bagaimana laparnya, bagaimana hausnya. Walaupun cuman ya sehari kan itu. Berapa jam paling kalau di Indonesia? Enggak sehari semalam. Cuma dari mulai fajar sampai dengan waktu maghrib. Tapi kan kita merasakan luar biasa. Laparnya, hausnya. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan mewah, dengan semuanya serba berkecukupan, makanan apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Itu kalau kita berpuasa tuh ya sebetulnya berat. Berat untuk melaksanakannya. Apalagi kalau sudah hubungannya dengan dibarengi dengan yang lain. Ya. Coba, disinilah kadang-kadang kita terbersit dalam hati kita, dalam pikiran kita. Orang yang kehidupan ekonominya sangat memprihatinkan, orang yang fakir, itu kan masih ada, masih banyak. Dan terjadi. Ya kadang-kadang nemu makanan saja belum tentu tiap hari dapat. Kalaupun bisa makan, dia makan apa adanya. Masya Allah. Disinilah akan muncul rasa peduli kita. Rasa kemanusiaan kita untuk berbagi dengan sesama. Karena kita merasakan sendiri, oh yo, lapar tuh ya seperti ini rasanya. Kadang-kadang seperti saya yang tidak hanya sekedar menahan makan minum, ya itu jelas itu namanya puasa. Juga seorang perokok seperti saya ini yo, kalau ada orang merokok kita dalam bulan puasa ini rasanya waduh. Ya. Kalau orang tua seperti saya ini antara untuk makan dan minum sebetulnya seharian penuh pun tidak ada problem, tidak ada masalah. Udah terbiasa. Tapi kalau melihat orang merokok tuh ya kadang-kadang yo ngiler. Nah, ini bedanya di situ ya. Ya ini banyak terjadi. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sekedar saja. Gambaran. Artinya apa di sini? Kita dalam hati kita, dalam nurani kita akan timbul satu rasa peduli pada orang lain. Banyak orang di sana yang jangankan untuk sekedar membeli, ya mohon maaf, walaupun ini hukumnya diperselisihkan, ya, yang orang-orang perokok itu. Jangankan untuk membeli rokok, ya, untuk makan saja susah, untuk menghidupi anak-anaknya saja susah. Nah disinilah di dalam kita melaksanakan puasa itu banyak sekali hal-hal yang biasanya kita tidak terpikirkan, ya, karena saking sibuknya urusan dunia.
Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, disitulah timbul berbagai macam pemikiran-pemikiran kita, ya, rasa kemanusiaan kita itu muncul, sehingga kita mudah peduli sesama orang lain. Peduli di sini tidak hanya sekedar kita memberikan satu ya hadiah atau makanan atau apa pada orang-orang yang dianggap ekonominya sangat prihatin, tapi juga rasa empati kita, ya, dengan ucapan-ucapan yang biasanya ucapannya melihat orang-orang yang posisinya seperti itu, kita mungkin saja lupa jadi ngomongnya agak keras, ngomongnya ketus, ya, atau mencemooh. Tapi dengan adanya kita merasakan bagaimana penderitaan saat kita melakukan puasa, ya, haus, lapar dan seterusnya tadi, bisa jadi ini akan membuat orang-orang yang melaksanakan puasa itu akan menjadi lemah lembut pada orang-orang yang kehidupannya sangat prihatin. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Dan hikmah berikutnya adalah tentu pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu, yang terpikirkan mesti hanya semata-mata kita sedang melaksanakan satu kewajiban. Kalau kita sedang melaksanakan satu kewajiban seperti ini, kita mau melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama, ini ya mesti mikir-mikir. Waduh, aku sedang berpuasa. Yang biasanya melakukan, ya, mudah melakukan berbuat dosa, ya, kadang-kadang biasa kita melakukan gibah, ya, mengolok-olok atau mungkin ngerasani orang karena kita sedang melakukan puasa, biasanya bisa direm, ya. Jadi setidaknya adalah akan mengurangi hal-hal yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Dengan demikian, maka orang tersebut akan lebih banyak untuk mengingat Tuhan. Lebih banyak untuk mengingat Tuhan, mengingat Allah. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga itu, ya, ada anak, ada istri, ada saudara, ya paling tidak di dalam hati itu akan timbul satu perasaan ingin memberikan contoh pada anak-anaknya sebagai contoh yang baik. Itu biasanya akan seperti itu orang tua itu. Bagi orang-orang yang masih muda, ya, yang belum berumah tangga misalnya, tentu dengan adanya bulan puasa ini dan melaksanakan kewajiban puasa ini, anak-anak ini juga akan membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini kalau kita bicara umum saja, karena pada umumnya manusia itu kan suka perbuatan yang, ya, kadang-kadang melakukan perbuatan baik, kadang-kadang melakukan perbuatan yang kurang baik. Tentu dengan adanya bulan Ramadan ini, mau melakukan satu perbuatan yang negatif itu mikir, ya. Arti mikir itu karena orang itu kan punya rasa malu, ya. Walaupun sebetulnya kalau dia mau melakukan bisa-bisa saja, tapi karena adanya rasa malu, ini bulan puasa nggak enak sama orang yang sedang puasa. Jadi
mau melakukan hal yang kurang baik pun dia akan mikir-mikir, sehingga apa yang seharusnya yang biasanya dilakukan akhirnya tidak jadi dilakukan. Ya ini salah satu manfaat-manfaatnya seperti itu. Banyak kan? Kenapa di sini? Karena baik orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa itu rasa toleransinya tuh akan muncul jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Kita punya teman yang sedang melakukan puasa dan satu teman yang lainnya sedang tidak melakukan puasa karena bisa jadi karena beda agama. Kan otomatis teman yang tidak puasa ini kan secara naluriah, secara kesopanan, secara akhlak dia akan otomatis menghormati temannya yang sedang berpuasa. Dia akan membatasi diri. Pun demikian juga orang yang sedang berpuasa. Jadi rasa toleransi itu akan semakin muncul, bertumbuh dengan lebih kuat daripada hari-hari yang sebelum-sebelum atau di bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan. Ini biasanya akan timbul seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.